Alhamdulillahilladzi fatarus samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas rahmat Allah. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara pagi, dan kenikmatan ini patutlah kita syukuri karena di sebagian dunia yang lain banyak saudara-saudara kita yang hari ini belum bisa merasakan nikmat seperti kita. Teruntuk mereka yang hari ini sakit karena penyakit yang tidak pernah diduga-duga dan pernah didamba-damba, kita doakan mereka mendapatkan kesabaran juga ketabahan dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi anta safi la safiya illa sifauka sifaan la yugadiruhu sakuma. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar kalian di rumah semuanya? Semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan baik, sehat, juga dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi seperti ini, kita hanya bisa melakukan daring seperti ini. Semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Waktu tidak terasa, kita sudah melalui pandemi ini hampir 3 bulan lebih. Namun tak terasa hari ini kita sudah menginjak 6 bulan, hampir 1 semester tidak berjumpa. Ini menandakan bahwa waktu itu tidak lama dalam kehidupan kita. Berbicara tentang waktu, yang namanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Bahkan kehidupan ini kita diibaratkan seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan menuju sebuah tujuan. Dunia ini hanya sebatas perlintasan belaka. Jadi kehidupan yang panjang adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Anak-anakku, bahwa kehidupan yang disangka menyenangkan bagi kita semua, ternyata ini hanyalah sebuah perlintasan saja. Kematian adalah ujung dari kehidupan. Semua orang yang memiliki nyawa atau memiliki kehidupan itu akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Al-mautu babun, yang namanya kematian adalah pintu. Setiap yang bernyawa itu akan melaluinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seperti itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami yang namanya kematian. Dan ini pula yang menjadi kekhawatiran setiap kita tentang menghadapi kematian. Setiap kali kita mendapatkan kabar tentang saudara kita, ya teman-teman atau kerabat kita yang meninggal, mungkin kita akan tertegun, bahkan kaget. Kok bisa ya dia mati? Kok kemarin dia ngumpul bareng saya, sekarang sudah tidak ada? Mungkin pernah mengalami hal yang demikian. Namun ingat bahwa anak-anakku, peristiwa itu adalah sebuah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan datang kepada kita juga. Bukan hanya kepada orang lain. Mungkin selama ini kita menyolatkan mayat orang lain, jenazah orang lain gitu ya, karena musibah ataupun pula karena usianya yang sudah habis. Ingat bahwa peristiwa tersebut itu akan datang kepada kita. Tapi seringkali kebanyakan orang merasa ketakutan tentang kematian. Padahal yang namanya kematian itu adalah sebuah kepastian. Al-mautu babun, bahwa kematian itu adalah sebuah pintu yang semua orang pasti lewat ke sana. Lalu apa yang mesti kita takuti? Apa yang mesti kita cemaskan? Yang mesti kita cemaskan adalah setelah kematian. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu
atau diberitahu tentang peristiwa apa yang akan terjadi setelah seseorang mati atau setelah kita akan mati. Setelah kita mati, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada diri kita. Baiklah anak-anakku, itulah adalah akhir dari kehidupan. Dan di sini perlunya keimanan di dalam diri kita untuk meyakini adanya waktu atau saat peristiwa tersebut akan terjadi kepada diri kita. Sering disebut dengan iman kepada hari akhir. Hari kiamat hari kiamat merupakan nama lain daripada hari akhir. Hari kiamat ini berasal dari bahasa Arab yang sering disebut dengan yaumul qiyamah, yang berarti hari akhir. Secara istilah, kiamat adalah kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di dalam alam semesta tersebut, kemudian dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal dan perbuatannya. Tidak ada istilah kehidupan setelah kematian. Di dalam Al-Quran dinamakan kiamat atau yaumul sa'ah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. Apabila dialih bahasakan, akan datang kepadamu Muhammad orang yang bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Maka jawablah oleh engkau Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari akhir hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ilmu tentang kiamat hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tersebut jelas bagi kita, inilah hal yang mesti kita takutkan. Inilah yang mesti kita cemaskan. Karena pengetahuan tentang hari setelah kematian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Bahkan Muhammad sekalipun, seorang nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberitahu kapan kematiannya. Apabila kita merasa bahwa kematian itu hanya untuk orang banyak, coba perhatikan apa yang terjadi pada diri kita selama ini. Dulu kita itu disayang oleh orang tua, dimandikan, kemudian dikasih wewangian, karena kita lucu. Banyak yang sayang kepada kita. Tapi sekarang kenapa ya? Tidak ada yang memanggil kita Dek, tidak ada yang memanggil kita seorang yang sangat lucu. Karena ternyata ada perubahan pada diri kita. Yang selama ini kita lihat kepada orang lain, bahwa orang lain itu mengalami perubahan, sering disebut dengan tua. Kita pun ternyata berubah menjadi tua. Ketika kita melihat orang lain mati, kita pun akan sampai pada titik itu, yaitu kematian. Kita tidak bisa mencegah kematian. Tidak ada obat tentang kematian. Namun yang perlu kita cemaskan adalah apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian tersebut atau menghadapi kehidupan setelah kematian. Baiklah, kematian ini atau yaumul qiyamah kita akan telaah
tentang pengertian dari yaumul qiyamah. Secara bahasa, yaumul qiyamah adalah hari kehancuran, atau kiamat itu adalah kehancuran. Yaumul akhir adalah hari kehancuran. Di dalam Al-Quran itu ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat atau kehancuran yang hanya melibatkan sebagian kecil kehidupan. Sedangkan kiamat kubro adalah kehancuran yang melibatkan seluruh alam semesta, baik yang kecil maupun yang besar, makhluk hidup yang nampak oleh kita maupun makhluk hidup yang tidak kita sadari keberadaannya. Itu akan hancur ketika kiamat datang. Nah, dari perbedaan tersebut dapat kita bedakan mana kiamat kecil, mana kiamat besar. Contoh kiamat kecil ialah kematian seseorang, ya. Ketika seorang meninggal, itu musnah, hancur kehidupannya, tapi tidak melibatkan yang lain. Itu disebut dengan kiamat sukro, gitu. Atau mungkin kita bawa piring pecah, gitu ya. Nah, ketika pecah piringnya, itu juga kiamat, hancur, tidak melibatkan yang lain. Piring pecah, gunung kan tidak meletus, ya. Itu sering disebut dengan kiamat sukro. Namun nanti ada suatu peristiwa di mana tidak ada tempat untuk kita bersembunyi maupun berlindung karena hancur semuanya.